Di sini saya Kirana Aulia Zahra kembali lagi. Kali ini menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat berjudul Elemen-elemen komputer. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke presentasinya. Pertama ada elemen-elemen komputer. Next, pendahuluannya. Gambaran umum komponen komputer. Komponen terdiri dari berbagai bagian-bagian dan masing-masing memiliki fungsi spesifik. Tujuan saya membuat makalah ini untuk memahami komponen komputer dan meningkatkan pengalaman pengguna dan membantu dalam perpecahan masalah, peningkatan atau pembangunan sistem komputer. Di makalah ini saya mengkategorikannya menjadi 3 komponen. Yang pertama ada komponen utama atau hardware internal. Kemudian yang kedua komponen penunjang, yaitu isinya hardware eksternal dan interface. Kemudian yang terakhir komponen pendukung, yaitu sebagai tambahan atau modul tambahan. Next. Yang pertama ada komponen utama, hardware internal. Yang pertama ini ada motherboard. Fungsinya papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen-komponen komputer. Dia sepapan besar ini namanya motherboard, menghubungkan semua komponen, yaitu terdiri dari beberapa chipset dan juga slot-slot. Chipset ini fungsinya untuk mengelola aliran data antara CPU, memori, dan peripheral. Kemudian juga mempengaruhi kompatibilitas dan kinerja komputer. Kemudian fungsi slot ini untuk CPU, RAM, dan kartu ekspansi lainnya yang menentukan opsi peningkatan komputer. Selanjutnya ada CPU atau unit pemrosesan pusat dengan fungsi lain atau sebutan lain. Ini adalah otaknya dari komputer, berfungsi melakukan perhitungan dan juga pemrosesan dengan metrik kinerja dengan kecepatan jam diukur dalam GHz menunjukkan siklus per detik. Inti dan pemrosesan ini memungkinkan beberapa tugas diproses secara bersamaan. Selanjutnya ada RAM atau memori akses acak. Fungsinya sebagai penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses oleh CPU. Kemudian kecepatannya ini memiliki akses yang lebih cepat dibandingkan dengan perangkat penyimpanan. Penting untuk mengerjakan lebih dari satu tugas menjalankan aplikasi dengan lancar. Ini sangat penting ya, RAM ini untuk mengerjakan beberapa tugas supaya berjalan aplikasinya dengan lancar. Memiliki kapasitas GB. Kemudian lebih banyak RAM memungkinkan menjalankan lebih banyak aplikasi sekaligus tanpa melambat. Kemudian selanjutnya ada chipsetnya, yaitu ada South Bridge dan juga North Bridge. Memiliki fungsi mengatur komunikasi CPU dengan memori penyimpanan dan peripheral lain. Sebagai contoh, North Bridge ini menangani kecepatan tinggi RAM dan CPU. Kemudian South Bridge itu tugasnya menangani I/O atau untuk USB, SATA, dan audio. Selanjutnya itu ada slot penyimpanan SATA atau juga M.2 SSD. Berfungsi sebagai konektor kabel tipis yang menghubungkan media penyimpanan dengan ukuran 2,5 inch untuk HDD atau SSD kepada motherboard.
Kemudian tadi SSD drive atau pemacu wujud padat berfungsi untuk penyimpanan yang menggunakan memori flash untuk menyimpan data dengan performa jauh lebih cepat dibandingkan HDD tradisional dalam hal akses data dan waktu booting. Daya tahannya ini memiliki bagian yang bergerak, membuat SSD lebih tahan terhadap guncangan fisik dan kerusakan. Kemudian tadi ada HDD atau HDD atau cakram keras. Dia berfungsi sebagai penyimpanan tradisional juga dengan desain piringan berputar untuk membaca atau menulis data. Dengan performanya jauh lebih lambat dibandingkan SSD, terutama dalam hal akses data dan waktu booting. Dengan umumnya menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dengan harga lebih terjangkau dibandingkan SSD. Sangat ideal untuk penyimpanan dalam jumlah besar. Kemudian selanjutnya ada BIOS atau UEFI chip. Berfungsi yang pertama untuk menjalankan POS atau Power on Self-Test, menginisialisasi perangkat keras dan memuat sistem operasi saat laptop menyala. Kemudian fungsi yang kedua untuk menyimpan konfigurasi boot, fitur keamanan secure boot, dan pengaturan perangkat keras. Kemudian terakhir fungsinya melakukan booting. Jika tidak ada ini di laptop maka sama sekali tidak akan bisa dinyalakan atau dihidupkan. Ini bentuk BIOS chip, ya, ada tulisan BIOS di merek chipnya tertentu ya, tapi kurang lebih gambarnya seperti ini. Kemudian lanjut, ini ada CMOS baterai, berfungsi memberi daya ke memori CMOS atau RTC yang menyimpan pengaturan BIOS seperti waktu, tanggal, dan juga konfigurasi perangkat keras saat sistem dimatikan. Bentuknya ini baterai koin kecil berbasis lithium, umumnya dia CR2032 di motherboard. Kemudian voltage regulator module atau VRM berfungsi mengubah dan menstabilkan tegangan listrik dari adaptor jadi tegangan yang rendah, yang aman dan sesuai untuk CPU dan GPU. Bentuknya ada 3 jenis. Ya, ini ada yang bulat, yang chip, dan juga bentuk kubus seperti itu. Kemudian ada VGA card atau kartu VGA, kartu grafis, berfungsi menghasilkan gambar dan video meningkatkan kinerja grafis. Ada 2 jenis, yaitu grafis terintegrasi dan juga grafis khusus. Terintegrasi dia ke dalam CPU dan cocok untuk penggunaan yang lebih umum. Kemudian ada grafik yang lebih khusus, itu lebih kuat dan memori sendiri VRIM. Pentingnya untuk mempengaruhi kinerja dalam tugas-tugas yang memerlukan grafis yang lebih intensif. Selanjutnya ada kipas komputer berbentuk kipas seperti ini. Dia berfungsi menjaga komponen tetap dingin dan mengedarkan udara. Ada 2 jenis, yaitu kipas casing dan juga pendingin CPU. Kalau kipas casing itu berfungsi mengolah aliran udara segar secara keseluruhan. Kemudian ada pendingin CPU khusus untuk mendinginkan prosesor. Kipas ini dikonfigurasi untuk menarik udara dingin atau mengeluarkan udara panas. Yaitu aliran udaranya yang baik sangat penting untuk umur panjang komponen komputer. Selanjutnya ada baterai, berfungsi menyimpan dan menyediakan daya listrik agar laptop tetap menyala sehingga memungkinkan pengguna secara portable tanpa ketergantungan pada sumber daya eksternal. Daya tahan baterai ini banyak variasinya tergantung pada pemakaian dan spesifikasi serta kapasitasnya. Terus ada power supply. Dia berfungsi mengubah arus dan tegangan, mengatur frekuensi dan aliran daya, serta meningkatkan efisiensi dan faktor daya. Tipenya DC,
mengubah arus AC menjadi arus DC yang stabil melalui proses penyarahan, penyaringan, dan pengaturan agar menghasilkan tegangan output yang konstan meskipun terjadi perubahan pada sumber atau beban. Ada juga tipe lainnya AC, dia pada umumnya lebih banyak ditemukan pada elektronik untuk kebutuhan rumah tangga seperti kulkas dan lain-lain yang lebih besar. Kalau DC ini lebih banyak ditemukan pada laptop atau komputer ya. Kemudian kita lanjut ke bagian komponen penunjang, yaitu hardware eksternal dan juga interface. Yang pertama ini ada layar komputer, berfungsi menampilkan keluaran visual dari komputer. Terdapat 3 jenis monitor, yaitu monitor CRT, monitor LCD atau LED, dan juga monitor OLED. Monitor CRT ini layar tabung, lebih besar dan berat, biasanya sudah usang atau pada umumnya ditemukan pada laptop atau komputer jadul. Kemudian ada lagi monitor LCD atau LED, dia layarnya lebih tipis dan ringan dan juga lebih hemat energi. Kemudian monitor OLED ini dia warnanya lebih tajam, grafisnya lebih tinggi, tajam, biasanya digunakan pada monitor berkualitas tinggi. Metrik kualitasnya ini resolusinya diukur dalam pixel, misal Full HD atau 4K. Resolusi yang lebih tinggi artinya gambar yang lebih jelas dan juga lebih detail. Kemudian ada keyboard, ini fungsinya sebagai perangkat input untuk mengetik dan membuat perintah. Tata letak keyboard ini ada 2 jenis, yaitu QWERTY, tata letak yang paling umum digunakan, kemudian ada AZERTY atau Dvorak. Variasi itu digunakan untuk bahasa tertentu dan juga memiliki efisiensi yang berbeda. Tombol khususnya itu tombol fungsinya dari F1 hingga F12 di bagian atas itu untuk melakukan tugas tertentu. Kemudian juga ada tombol modifikasi yaitu CTRL, ALT, dan Shift. Mengaktifkan pintasan pada keyboard. Selanjutnya ada touchpad, yaitu berfungsi sebagai perangkat input untuk menggerakkan kursor dan perintah layar. Penggunaannya dengan dioperasikan menggunakan sentuhan jari pada permukaannya. Pengguna dapat melakukan berbagai gerakan seperti mengetuk, menggeser, menggulir, hingga mencubit untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Kemudian ada juga speaker. Dia berfungsi untuk mengeluarkan sinyal audio dari komputer. Terdapat 2 jenis speaker. Yang digambar adalah contoh speaker untuk eksternal. Untuk internal dia berada dalam laptop. Ya, biasanya digunakan pada laptop terkini, itu ada di dalam motherboardnya. Kalau yang ini biasanya untuk penggunaan komputer tabung atau komputer jadul, biasanya ya digunakan untuk komputer jadul, komputer lama. Kemudian opsi konektivitasnya bisa dengan opsi pakai jack dengan ukuran 3,5 mm, USB dan Bluetooth untuk pengaturan yang lebih fleksibel. Selanjutnya ini seperti yang sedang digunakan, ada kamera web. Berfungsi untuk menangkap video, untuk komunikasi dan streaming. Metrik kualitasnya diukur dengan resolusinya itu lebih tinggi dari 720 pixel hingga 4K. Semakin tinggi resolusi, semakin tinggi video yang dihasilkan dan juga lebih jelas pastinya. Tingkat bingkai diukur dalam bingkai per detik atau fps. Laju yang lebih tinggi memberikan pemutaran yang lebih mulus. Aplikasi ini digunakan dalam konferensi video, biasanya streaming dan juga pembuatan konten-konten. Kemudian ada mikrofon.
Fungsinya menangkap gelombang suara akustik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik dalam berbagai aktivitas, seperti video call, perintah suara, atau voice command, dan kebutuhan komunikasi lainnya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Di sebelah sini ada kabel yang menghubungkan ke port I/O ya dengan tipe USB. Kemudian ini tadi ya ada port I/O-nya. Untuk USB biasanya HDMI atau audio dan Ethernet. Nih, untuk sebagai titik akses utama dari laptop ke peripheral eksternal, baik untuk transfer data, USB, koneksi internet via Ethernet, tampilan komutator dan HDMI maupun melakukan input dan output audio. Desainnya dia semua port ini direkit dalam ke I/O shield yang biasanya terlihat di bagian samping casing laptop dan fungsinya dijalankan dengan via chip pengontrol khusus ini yang terhubung ke chipset utama di dalam motherboard. Selanjutnya ada kartu Wi-Fi PCA. Dia berfungsi menyediakan konektivitas jaringan nirkabel untuk komputer desktop. Cara pemasangannya atau instalasinya bisa dipasang ke slot PCIe yang tersedia pada motherboard. Memiliki fitur pendukung untuk berbagai Wi-Fi yang standar, misal Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 untuk kecepatan dan jangkauan yang lebih baik. Yang terakhir, kategori terakhir ini ada komponen pendukung, itu sebagai tambahan. Ini ada pembaca DVD atau DVD reader untuk membaca data dari DVD dan CD. Umumnya digunakan untuk memutar media dan menginstal perangkat lunak serta membaca cakram data fungsinya. Terdapat dua jenis DVD. Ini ada DVD RW yang biasanya digunakan untuk menulis dan juga dapat menulis ulang data. Kalau DVD ROM itu hanya untuk dibaca saja atau membaca sebuah data saja, tidak bisa untuk diedit-edit ya. Biasanya DVD ini ditemukan di laptop yang lebih tebal ukurannya, itu pasti ada DVD ROM pada motherboardnya, makanya tebal. Tapi untuk yang sekarang laptop yang terkini itu lebih slim, lebih tipis. Kebanyakan tidak memiliki DVD reader ini, pembaca DVD ini, dan mengharuskan menggunakan port tambahan. Seperti ini, port tambahan untuk card reader. Dia gambarnya seperti ini ya, ada sambungan USB-nya ke port I/O-nya. Berfungsi membaca untuk mengakses data yang tersimpan pada berbagai jenis kartu atau penyedia penyimpanan seperti kartu memori, SD card, micro SD, kemudian kartu SIM, smart card, kartu kredit maupun kartu identitas digital lainnya. Terus ada juga port untuk Ethernet. Karena kebanyakan juga di laptop sekarang karena tipis tadi, dia tidak memiliki port untuk Ethernet atau penghubung untuk kabel UTP atau LAN-nya pada motherboardnya, jadi dia harus menggunakan port tambahan, modul tambahan secara eksternal seperti ini, menggunakan tipe USB dengan fungsi yang memungkinkan perangkat dan aplikasi dapat berkomunikasi dan juga bertukar data dengan perangkat lain atau jaringan. Oke, sekian, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum.